Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru, selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar, channel tempat sharing trik tip YouTube bagi sesama YouTuber pemula. Semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia dan terus bersyukur. Oke, rekan-rekan, kali ini kita kembali sharing tentang dismonetisasi channel-channel yang sudah berhasil dimonetisasi, kemudian tidak lama, kemudian kena badai dismonet. Sudah 2 kali Pak Tua Belajar sharing tentang channel yang mengalami atau yang kena dismonet, dan ini adalah yang ketiga. Kalau yang pertama itu subscribernya 1.100 atau 1.200-an. Kemudian yang kedua kemarin, belum lama, itu 10.000 subscriber. Nah, tahu nggak rekan-rekan, kali ini subscribernya sudah 20.000. Ternyata rekan-rekan, siapapun bisa kena dismonet. Mau subscribernya 1.000, mau subscribernya 5.000, 10.000, 20.000, atau berapapun. Jika salah langkah, potensi kena dismonetisasi sangat-sangat mungkin. Maka rekan-rekan, sesungguhnya sebelum kita membangun channel, sesungguhnya kita harus sudah berhati-hati. Banyak aturan yang diterapkan oleh YouTube, banyak ketentuan yang dibuat oleh YouTube ditujukan kepada para konten kreator, tak terkecuali kita. Maka kuncinya satu, rekan-rekan YouTuber pemula. Sebagai YouTuber pemula, jangan malas untuk membaca, jangan malas untuk mempelajari segala ketentuan yang ada pada YouTube. Pedoman komunitas kita harus tahu. Segala macam rule, aturan main, semuanya kita harus tahu. Apa itu soal klaim hak cipta, apa itu soal pelanggaran-pelanggaran, apa itu soal konten-konten yang mengandung hal-hal negatif, apa itu konten-konten yang dilarang oleh YouTube, apa itu reused konten, apa itu reupload konten, dan lain sebagainya. Kita harus memahami sungguh-sungguh rekan-rekan agar tidak kena badai dismonet. Tentu menjadi sia-sia usaha kita, jerih payah kita ketika kita membuat konten, ketika kita membuat kreasi video. Tentu banyak hal yang sudah kita curahkan, waktu, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Semuanya kita curahkan. Kemudian kita berhasil mendapatkan subscriber yang banyak, kemudian kita berhasil mendapatkan jam penayangan yang banyak, dan kemudian kita berhasil memonetisasi channel YouTube kita, namun pada akhirnya harus kena dismonet. Maka rekan-rekan, jangan salah melangkah, jangan salah dalam melakukan sesuatu. Bagi rekan-rekan yang suka re-upload konten, bagi rekan-rekan yang suka menggunakan reuse konten, konten-konten yang sudah digunakan oleh orang lain, konten-konten hasil kreasi orang lain yang kemudian rekan-rekan gunakan, maka berhati-hati. Potensinya sangat besar untuk kena dismonet ketika sudah berhasil dimonetisasi. Penggunaan musik yang tanpa tidak free copyright misalnya juga sama saja. Ketika kita menggunakan musik-musik yang sudah digunakan oleh orang lain, yang sudah didaftarkan hak cipta oleh pemilik lagunya, maka sangat mungkin kita juga kena dismonet. Maka hati-hati rekan-rekan, sungguh hati-hati. Atau apapun nama bentuk pelanggarannya, apakah itu dari segi isi konten video kita, apakah melanggar pedoman komunitas, apakah melanggar pedoman ketentuan yang ditetapkan oleh para pengiklan, dan juga aturan-aturan YouTube yang sangat banyak itu. Maka pahami, baca, pahami, kemudian hindari, jangan sampai melanggar. Penting sekali rekan-rekan, dari awal kita membangun channel sudah memahami itu, sudah menyadari itu. Di banyak video Pak Tua sudah sering mengingatkan, lebih baik kita menggunakan konten asli rekaman video kita. Meskipun hanya menggunakan HP kentang misalnya, yang gambarnya tidak begitu jernih. Tapi itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita ketika kita mengajukan monetisasi, kemudian ketika kita berhasil sudah disetujui, maka itu aman rekan-rekan. Tidak usah diberikan musik-musik yang kita nyomot sana-sini.
Tidak usah kita berikan potongan-potongan video yang ngambil entah dari mana. Ini demi kehati-hatian rekan-rekan. Usahakan kita berkreasi, sungguh-sungguh berkreasi menggunakan ide-ide kita. Meskipun sederhana, meskipun di tahap-tahap awal tampak seperti biasa-biasa saja video kita, tapi itu sungguh lebih berarti bagi kita ketika dikaitkan dengan masalah monetisasi. Jumlah subscriber yang sudah mencapai puluhan ribu menjadi tidak ada artinya, rekan-rekan. Sia-sia, sia-sia. Apa gunanya subscriber kita mencapai 10 ribu? Apa gunanya subscriber kita mencapai 20 ribu atau bahkan lebih puluhan ribu lagi? Tapi kalau kemudian pada akhirnya kena dismonetisasi, apa yang dirasakan? Tentu kekecewaan yang sangat besar. Maka sebagai YouTuber pemula, sungguh-sungguh berhati-hati. Kuncinya di situ, rekan-rekan. Di awal harus sudah disadari, ya. Para YouTuber senior, para YouTuber sukses sudah banyak mengingatkan kepada kita, hati-hati. Kita jangan terlalu berambisi untuk segera mengejar ini dan itu tanpa memperhatikan unsur kehati-hatian konten kita, tanpa memperhatikan segala macam ketentuan, pedoman komunitas, aturan, dan lain sebagainya. Maka harus kita lakukan dengan baik, rekan-rekan. Paham ya? Jadi sia-sia, sungguh sia-sia apa yang kita lakukan ketika mengalami dismonetisasi. Jangan biasakan kita sekedar upload tapi hasil dari comot sana sini menjadi tidak ada artinya, rekan-rekan, segala macam usaha kita itu jika terus begitu, karena toh pada akhirnya akan ada ancaman dismonetisasi jika kita berhasil memonetisasi. Dan ini faktanya, rekan-rekan, ini dismonetisasi yang sudah diungkap oleh Pak Tua yang ketiga. Jadi 20.000 subscriber kemudian kena dismonetisasi. Belum lama berhasil dimonet. Nah itu masalahnya. Kenapa di awal disetujui oleh YouTube, namun pada akhirnya kemudian dibatalkan persetujuan YouTube itu. Maka apa yang harus rekan-rekan lakukan? Rekan-rekan pasti tahu. Hati-hati dalam membuat konten, pedomani segala aturan yang sudah ditentukan oleh YouTube. Oke, semoga selamat channelnya bisa dimonet dan terus bertahan monetisasinya. Kuncinya hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.